ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik, alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Tak lupa salawat beriringkan salam senantiasa kita haturkan dan curahkan kepada Rasul yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ayatuhal akhwat wal ummahat rahimakumullah. Para akhwat dan ummahat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memuliakan antunna semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan kita mengenai pembahasan di dalam kitab Al-Kabair, buah karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yaitu berkaitan dengan kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar yang membinasakan, yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Pembahasan yang telah lalu kita sudah bahas dosa besar yang pertama, dosa besar yang paling besar, yaitu dosa al-isyrak billah, yaitu menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, dan dia merupakan dosa yang paling besar, wal'i'adzubillah. Kemudian pada kesempatan kali ini, para akhwat dan ummahat, ketahuilah pembahasan yang kedua, pembahasan kitab ini akan membahas tentang dosa besar. Yang kedua yaitu berkaitan dengan qatlun nafs, yaitu membunuh jiwa. Apa? Membunuh jiwa. Ini merupakan dosa besar kedua di dalam kitab Al-Kabair yang insya Allah akan kita baca bersama. Sebelum kita memulai pembacaan kitab tersebut, izinkan ana untuk membacakan kisah tentang pembunuhan. Kisah apa, Bu? Pembunuhan yang terjadi, pembunuhan yang di dalamnya terdapat unsur kezaliman. Ya. Pembunuhan secara zalim yang pertama kali terjadi di bumi, yaitu yang dilakukan oleh anak Adam. Siapa? Qabil atau Habil yang membunuh? Hah? Atau Habil? Ibu, maaf, ini suara anak jelas, speaker? Jelas ya? Alhamdulillah. Oh, ini suara. Baik, yaitu yang membunuh adalah Qabil. Ya. Kita dalam bahasa Arab, pembunuh itu apa? Qatilun. Ko-nya panjang, ada matnya. Qatil adalah pembunuh. Jadi ingat selalu, Qabil adalah qatil. Gitu. Qabil sama dengan qatil, pembunuh. Nah, Allah kisahkan hal tersebut di dalam Al-Quran, Bu, termaktub. Ya, sebuah kisah, ya, tentang pembunuhan pertama yang dilakukan oleh anak Adam, yaitu termaktub di dalam surat Al-Ma'idah. Apa? Al-Ma'idah ayat 27. Allah mulai kisahnya di dalam surah Al-Ma'idah ayat 27. Watlu alaihim
naba abnai Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ketemu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim", ceritakanlah kepada mereka. Yaitu ini Allah perintahkan untuk mengisahkan kisah tentang pembunuhan ini yang sekarang sedang kita ceritakan juga. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Qabil dan Habil, dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban. Ya, kurban, Bu. Kita beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah, kaum muslimin berkurban. Ya, adapun kurbannya syariat Nabi Muhammad adalah dengan binatang ternak, hewan ternak. Ya, kita nanti akan kisahkan bagaimana kurbannya Qabil dan Habil. Ya, maka diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lainnya. Allah hanya menerima dari Habil saja. Maka berkata yang tidak diterima kurbannya itu, Qabil mengatakan sungguh. Mengatakan kepada siapa? Kepada Habil. Sungguh aku akan membunuhmu. Dan berkata yang diterima kurbannya, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Si Habil tidak melawan. Karena tahu si Qabil ini adalah dia muslim. Ya. Tidak orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia pelaku maksiat, yaitu membunuh. Maka dia tidak melawan. Karena takut akan ancaman Allah apabila seorang muslim mengangkat pedang, kedua muslim itu mengangkat pedang saling membunuh, maka al-qatil wal maqtul, yang membunuh dan dibunuh finnar, dalam neraka. Maka kok si Habil tidak melawan, ya. Allah kisahkan ayat berikutnya, la in basatta ilayya yadaka, wahai Qabil, sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, sesekali aku tidak menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Lihat. Ya. Inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'uz zalimin. Sungguh aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa pembunuhan ini dan dosa kamu sendiri yang lainnya, maka kamu menjadi penghuni neraka, dan demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Baik. Siapa Qabil dan Habil ini, Bu? Ya, putra Adam, ya. Gini, setelah pasangan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, Allah turunkan ke bumi. Apa pelanggarannya? Ya, maksiat yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kemudian Allah turunkan Adam dan Hawa ke bumi. Sebelum itu ada manusia enggak di bumi, Bu? Tidak, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan anak keturunan kepada mereka, yaitu kepada Nabi Adam dan Hawa. Diriwayatkan bahwasanya tidaklah Hawa istri siapa? Istri Adam. Tidaklah dia itu melahirkan kecuali apa? Anaknya kembar, Bu. Apa? Tidaklah melahirkan kecuali kembar, laki dan perempuan, satu pasang. Dan dia pernah melahirkan sebanyak apa? Atau pernah mengandung sebanyak 20 kali dalam riwayat. Berarti anaknya berapa? Kalau setiap melahirkan kembar, dia mengandung sebanyak 20 kali, berarti anaknya berapa? 40 anaknya. Kembar, laki perempuan. Wallahu a'lam. Kemudian dikatakan bahwa setelah anaknya itu mencapai usia dewasa, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, syariat siapa ini? Nabi
Nabi Adam. Jangan kita tiru, Bu. Beda syariat Nabi Adam dengan syariat Nabi Muhammad. Allah syariatkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan salah satu dari pasangan kembar tersebut dengan salah satu dari pasangan Qabil bernama siapa? Iklimah atau Iklimia. Namanya siapa? Iklimia yang berparas cantik. Sedangkan pasangan kembar adiknya yaitu Habil dan Lahuda berparas kurang menarik. Nah. Kemudian ketika Nabi Adam alaihissalam hendak menikahkan mereka, yaitu Habil dengan Iklimia. Habil dengan siapa? Iklimia. Habil ini mendapat pasangan yang cantik. Perempuan yang cantik. Sedangkan Qabil mendapatkan pasangan Layuda yang parasnya kurang menarik, ya jelek, bahasa kurang lebih seperti itu ya. Maka apa yang terjadi? Proteslah Qabil dan membangkang dikarenakan saudara Habil ini jelek dan saudaranya yaitu Iklimia itu cantik. Nah, sehingga ia berharap atau menginginkan saudara kembarnya itu menikah dengan dia yang berhak karena dia saudara kembarnya atau saudari kembarnya. Kemudian Allah wahyukan Nabi Adam alaihissalam memerintahkan keduanya untuk apa? Berkurban. Siapa kurbannya yang diterima, maka itulah yang akan menikah dengan Iklimia. Paham? Siapa yang kurban siapa yang diterima oleh Allah, maka itu yang boleh nikah dengan Iklimia. Kita lihat. Kemudian Qabil diceritakan bahwasanya dia ini adalah petani, Bu. Berarti menanam ya. Ya. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, maka dia berkurban si Qabil. Perhatikan, si Qabil itu berkurban dengan seikat gandum yang jelek. Apa, Bu? Kurbannya adalah dengan seikat gandum yang jelek. Dia sengaja pilih gandum yang jelek yang dia tanam. Maka dia tidak peduli apakah kurbannya itu diterima atau tidak. Karena sudah terjangkiti oleh rasa sombong dan hasad, dengki. Rasa hasad sudah menguasai dirinya. Sedangkan Habil ya dikatakan bahwasanya beliau ini merupakan seorang peternak, ya. Seorang peternak kambing. Maka dia berkurban kambing dan dia pilih dari kambing itu yang paling muda, yang bagus. Apa, Bu? Kurbannya yang terbaik, yang top dari seluruh kambing yang dia miliki. Dia tidak pilih yang paling tua. Sehingga biasanya kalau udah tua itu ya kurang menarik ya. Maka dia pilih di usia-usia yang paling bagusnya. Kambing yang masih muda. Yang gagah ya, dia pilih untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena memang dia pengen kurban untuk Allah dan ingin dia niatkan supaya Allah terima kurban tersebut. Kemudian setelah dua kurban tersebut dari Qabil maupun Habil dipersembahkan, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan api berwarna putih. Menurunkan api berwarna putih dan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, api tersebut membawa atau menerima kurbannya siapa? Habil. Ya. Ini sebagai tanda bahwasanya kurbannya diterima.
kurban si Habil diterima dan menyisakan korban si Qabil. Al-Qurtubi menukil dari Sa'id bin Jubair rahimahullah dan yang lainnya bahwasanya kambing itu diangkat ke surga. Apa? Dikatakan bahwasanya kambing tersebut diangkat ke surga. Kambing siapa tadi? Si Habil. Dan hidup di sana hingga diturunkan lagi ke bumi untuk dijadikan tebusan ya bagi Nabi Ismail alaihissalam ketika hendak disembelih oleh siapa? Ayahandanya yaitu Ibrahim alaihissalam. Wallahu alam. Kemudian berikutnya si Qabil karena melihat kurbannya tidak diterima ya spontan dia lantas marah ya. Kemarahannya berlanjut hingga mengancam Habil untuk membunuhnya. Intinya apa? Berarti yang boleh nikah dengan yang cantik siapa tadi namanya? Iklimiah ya. Berarti yang dapat si Habil. Waduh, ini tambah marah dia. Maka dia berniat untuk membunuh. Itu tadi dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 27, 28 dan 29. Kemudian diriwayatkan ulama berbeda pendapat bagaimana cara membunuhnya Qabil. Bagaimana Qabil membunuh si Habil? Bagaimana caranya, Bu? Apakah diracun? Atau diapain? Ya. Diriwayatkan dalam beberapa kitab tafsir, Qabil berkeinginan untuk membunuh saudaranya si Habil. Habil walaupun dia ini sudah memberi nasihat ya dan memberi peringatan maka tidak diterima. Maka pada suatu hari Habil sedang mengembala kambing. Lantas tertidur lelap ya. Tiba-tiba datanglah Qabil dengan membawa batu lalu dengan bengisnya dia melemparkan batu tersebut kepada Habil dan mengenai kepalanya dan pecahlah kepalanya. Kemudian ini satu riwayat ya. Riwayat yang lain mengatakan bahwasanya Habil itu dicekik oleh Qabil. Apa? Habil dibunuh dengan cara dicekik kemudian digigit. Ini Bu ngeri, digigit ya. Seperti binatang buas. Diriwayatkan. Ya, karena sudah hasad. Ini dosa hasad ngeri, Bu. Dosa yang pertama kali terjadi di langit dan di bumi. Kok bisa di langit dosa hasad? Iya. Kenapa? Iblis hasad kepada Nabi Adam. Sehingga dia membangkang kepada perintah Allah yang Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Adam. Tatkala Adam masih di surga. Kemudian dosa hasad itu dosa yang pertama kali di bumi, yaitu kisahnya ini Qabil dan Habil. Nah, hati-hati Bu, na'udzubillah minal hasad. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari penyakit hasad. Pada dasarnya semua kita ini memiliki sifat hasad, tapi yang bodoh itu yang menunjukkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mampu mengendalikan kita ya dan menghindarkan diri kita dari penyakit hasad. Nah,
ingin kenikmatan orang lain itu hilang. Nauzubillah. Ini hasad. Sebagaimana Qabil, hasad. Ya, tidak terima dengan nikmat Allah, yaitu menikahi wanita cantik. Ini banyak, ya. Penyakit seperti ini banyak di tengah-tengah kita. Wali'adzubillah. Jangan sampailah seperti itu. Terus berlindung. Ya. Maka selama kita hidup di dunia, memang masih ada dalam hati kita tuh hasad. Kecuali di surga nanti Allah cabut rasa hasad itu dari setiap muslim, dari setiap penghuni surga. Tidak ada lagi hasad. Kemudian singkat cerita, walaupun ulama berbeda pendapat bagaimana cara Qabil membunuh Habil. Kemudian ya setelah meninggalnya Habil, ya tanpa rasa belas kasihan, ya tanpa kasihan, Qabil ini meninggalkan siapa? Habil yang sudah meninggal dunia di mana? Di tempat terbuka. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Karena apa? Karena jenazah Habil ini adalah yang pertama kali di atas permukaan bumi, Bu. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Maka bingung, ini mau diapakan gitu ya. Bingung dia. Maka perbuatan Qabil ini membuahkan petaka yang sangat besar bagi dirinya sendiri. Ya, dia akan menanggung dosa dari pembunuhannya tersebut. Ya, sekaligus dosa orang yang menirunya, yakni yang melakukan pembunuhan setelah Qabil. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, tidaklah dibunuh suatu jiwa dengan zalim, melainkan dosa pembunuhan itu akan ditanggung pula oleh anak Adam yang pertama, yaitu Qabil. Ya, tidak ada dosa pembunuhan yang terjadi secara zalim di muka bumi ini kecuali Qabil dapat apa, Bu? Qabil dapat dosanya. Kenapa? Karena dia yang telah mencontohkan dosa pembunuhan secara zalim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam keadaan yang bingung tadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya mendatangkan 2 burung gagak. Ya, yang sedang bertarung. Kemudian 2 burung gagak itu bertarung, kemudian salah satunya mati. Maka yang hidup itu mengais-ngais tanah dengan apa, Bu? Dengan paruhnya. Kemudian membuat lubang dengan paruhnya, kemudian dimasukkanlah ke dalam lubang tersebut. Maka Qabil melihat dan mengambil pelajaran dari situ. Kemudian dia gali lubang, kemudian dia menguburkan saudaranya sendiri, yaitu Habil, ke dalam lubang yang telah dia gali. Al-Qurtubi mengatakan hasad atau dengki adalah dosa yang pertama kali. Ini kita ulang lagi. Perhatikan, kata Al-Qurtubi, hasad atau dengki adalah dosa yang pertama kali dilakukan di langit dan bumi. Di langit adalah dengkinya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan di bumi adalah dengkinya Qabil terhadap Habil. Ya. Maka pembunuhan merupakan dosa besar yang mengancam pelakunya masuk neraka. Yang mengancam pelakunya masuk neraka. Wallahu a'lam. Maka kita masuk kepada pembahasan, Ibu. Silahkan dibuka bukunya. Halaman berapa? Yang bawa buku. Ya, halaman 29. Ada yang mau baca? Silakan, Bu. Tidak banyak-banyak, nanti Ana suruh stop
Kalau ana bilang stop, stop. Iya, dalil-dalil itu. Baik. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 93. Kita satu-satu, Bu. Perhatikan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 93. Allah katakan, "Wa may yaqtul mu'mina." Barang siapa ya yang membunuh jiwa seorang mukmin muta'ammidan. Apa itu? Dengan sengaja. Fajazauhu jahannam. Pertama, Bu, perhatikan balasannya apa? Allah katakan apa pertama balasannya? Jahannam. Khalidan fiha. Ya. Kekal. Kekal di sini maksudnya apa? Disiksa panjang. Ya. Kemudian apa? Yang kedua apa? Wa ghadiballahu alaih. Apa itu artinya? Allah murka kepada pembunuh tersebut. Ini yang kedua. Balasan yang pertama apa tadi? Hati-hati, membunuh yang pertama Allah ancam dengan jahannam. Yang kedua apa? Wa ghadiballah, kemurkaan Allah. Yang ketiga apa? Wa la'anahu. Apa, Bu? Laknat. Wa a'addalahu azaban alima. Apa artinya? Allah akan sediakan untuknya, yaitu pembunuh, azaban alima. Apa itu? Azab yang sangat besar, yang pedih. Na'udzubillah. Ada 4 ancaman di dalam ayat ini bagi pembunuh. Maka kesimpulannya, apakah dosa membunuh itu dosa besar atau kecil? Sepakat ya, dosa besar. Ya. Kemudian ayat berikutnya. Silakan dibaca artinya saya, Bu. Kalau dibaca ayatnya nanti takut waktu kita habis ya. Baik. Lanjut. Berikutnya. Baik. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard. Barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain. Karena, Bu, ada kalanya kita itu boleh membunuh orang. Kapan? Siapa yang boleh dibunuh? Ats-tsaibuz zani. Kata Nabi SAW, dalam hadis disebutkan bahwasanya hukum asal membunuh jiwa itu terlarang. Perlu kita ketahui. Dan perlu kita garis bawahi, Bu. Hukum asal membunuh, menumpahkan darah itu terlarang, hukum asalnya. Sebagaimana hukum ibdha, yaitu menggauli
Ya, menggauli perempuan bagi laki-laki itu hukum asalnya haram, nggak boleh. Sampai ada dalil yang membolehkan. Sampai ada dalil yang membolehkan. Di dalam kaidah fikih Syekh As-Sa'di beliau mengatakan al-aslu fil ibdha' wal luhum wan nafs lil ma'sum tahrimuha hatta yaji'ul hil fafham hadakallah ma yahil. Kata As-Sa'di dalam kaidah fikih mengatakan hukum asal hubungan biologis dan daging. Begitu pula darah dan harta orang itu terjaga, ya, adalah haram sampai datang dalil yang menunjukkan halalnya. Maka pahamilah apa yang telah ditetapkan. Dalam hadis Nabi mengatakan yang boleh untuk dibunuh itu adalah as-sayyibuz zani. As-sayyib itu apa? Wanita atau orang, ya, baik laki maupun perempuan yang telah menikah dan bukan hanya menikah, Bu, dan dia sudah berhubungan badan dengan pasangannya. Konsekuensinya apa? Kalau menikah, dia udah akad nikah tapi belum sempat bergaul dengan hubungan dengan pasangannya, maka belum disebut. Ya. Orang yang berzina yang sudah menikah dan berhubungan biologis dengan suami atau istrinya maka boleh dibunuh dalam Islam. Tapi yang menerapkan hukum rajam tersebut siapa? Pemerintah, waliul amr. Bukan perorangan. Itu yang pertama. Kemudian boleh dibunuh itu adalah Dek, yang di belakang. Ditahan suaranya ya. Kalau mau cerita boleh, tapi di luar, ya. Ustaz lagi cerita nih, Qabil dan Habil nih. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang boleh dibunuh berikutnya adalah yaitu yang membunuh jiwa. An-nafsu bin nafs, jiwa dibalas dengan jiwa atau hukum qisas bagi pembunuh. Kemudian di antaranya adalah murtad, orang yang keluar dari agama Islam, maka boleh dibunuh. Siapa yang membunuh, Bu? Pemerintah atau yang mewakili pemerintah. Kemudian siapa? Penyihir, tukang. Siapa yang boleh dibunuh? Tukang sihir. Jumhur ulama berpendapat mengharuskan pembunuhan terhadap tukang sihir, ya, kecuali Imam Syafi'i rahimahullah saja, di mana beliau mengatakan bahwa tukang sihir tidak harus dibunuh kecuali jika dengan sihirnya itu dia membunuh orang sehingga dia harus diberikan hukuman qisas. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwasanya penyihir itu dibunuh. Dan ada beberapa sahabat yang mempraktekkan hal tersebut, ya. Makanya jumhur kebanyakan ulama berpendapat, ya, tukang sihir adalah dibunuh. Ini beberapa dosa atau pengecualian, ya, jiwa yang boleh dibunuh. Nah, ini. Baik. Man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh, ya, seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. Baik, berikutnya silakan.
Baik, sebentar Bu. Wa idzal mau'udah tusu'ilat bi ayyi dzambin qutilat, ayat dalam surah At-Takwir ayat 8. Apa artinya? Dan apabila al-mau'udah, yaitu bayi-bayi perempuan dibunuh. Subhanallah ya. Dahulu orang-orang di masa jahiliyah itu tidak senang Bu tatkala lahir bayi perempuan sebelum datang Islam. Ya. Kata mereka beranggapan wanita ini membawa sial. Ya. Bukan saya ya Bu ya. Itu dulu ya yang mengatakan hal tersebut. Adapun Islam menghapus itu semuanya. Islam apa? Menghapus itu semua, anggapan-anggapan tersebut. Islam, prinsip Islam adalah laki perempuan semuanya itu hibah minallah. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang kita sukai itu buruk untuk kita. Asa antaku antuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Allah mengatakan bisa jadi apa yang kau sukai itu jelek untuk kalian. Sebaliknya apa yang kau benci bisa jadi baik untuk kalian. Wallahu a'lam wa antum la ta'lamun. Dalam ayat Allah katakan Allah yang Maha tahu. Engkau manusia itu tidak tahu. Kalian itu tidak ngerti. Ya, tidak paham. Atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka bayi laki perempuan itu sama. Hibah minallah. Bahkan Islam mengatakan bagi siapa yang memiliki 2 atau 3 anak perempuan, dia sabar untuk mendidik. Dia didik, dia beri makan, dia beri pakaian. Niscaya dia anak perempuan, 2 anak perempuan yang dia miliki itu akan menjadi hijab dari api neraka. Banyak keutamanya memiliki anak perempuan lebih dari 2 atau lebih. Nah, ini. Sebentar. Baik. Lanjut Bu. Kemudian Ibu pakai buku yang pakai PDF atau buku Bu? Yang membaca koreknya? Apa? Oh di print yang anak kirim kemarin? Masya Allah. Ada lebih Bu? Enggak apa-apa. Berarti sama ya yang pegangan anak maksudnya. Berarti baca Bu. Seperti yang dalil setelah at-takwir tadi baca ya. Nabi SAW bersabda. Ya. Jadi dalam hadis itu Nabi mengatakan jauhilah sab'a mubiqat, 7 yang membinasakan, yaitu dosa besar. Di antara yang Nabi sebutkan adalah selain syirik adalah dosa membunuh. Ini hati-hati. Dosa membunuh. Lanjutkan Bu. Fadhali. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Baik. Dalil berikutnya hadis Nabi itu ya. Ya, Nabi SAW mengatakan atau beliau ditanya oleh sahabatnya, ayyuzzan bi'a'zam. Dosa apa yang paling besar Bu?
Ditanya tentang dosa yang a'zam. Apa itu? Yang paling besar. Yang pertama beliau sebutkan apa? Syirik. Anta ja'alillahi niddan. Engkau menjadikan apa? Tandingan bagi Allah. Sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khalaqak. Sedangkan engkau tahu bahwasanya Allah yang menciptakan engkau. Nah, bahwasanya syirik merupakan dosa yang paling besar. Kemudian apa? Dia menanya lagi, apa yang kemudian wahai Rasulullah yang setelah syirik? Yaitu membunuh anak. Ya, khasyata an yat'ama ma'ak. Apa artinya? Khasyata an yat'ama ma'ak, yaitu engkau membunuh anak karena takut apa? Anakmu itu akan makan bersamamu. Intinya apa, Bu? Takut miskin, Bu. Dia membunuh anak karena apa? Takut miskin. Ada, Bu, yang seperti ini, Bu. Terjadi, Bu. Ya, di zaman kita ini banyak. Ya, bahkan apa? Banyak macam-macam lah membunuh anak. Ada yang karena hubungan gelap, tidak sah, kemudian dibunuh, dibuang, campakkan anaknya. Waliyahzubillah. Ini berat tugas kita sekarang, Bu. Kemudian ada juga yang membunuh anak karena takut miskin. Dia menganggap anak ini beban. Menganggap anak sebagai beban. Sehingga apa? Enggak mau, Bu, punya anak, Bu. Cukup 2 saat cukup. Kalau perlu nikah 10 tahun enggak punya anak, sengaja enggak punya anak. Ya, apa istilahnya itu? Ada istilah kerennya enggak mau punya anak? Wah, itu. Coba ulang lagi biar yang lain dengar. Apa? Free child. Tuh. Bukan free child ya. Bismillah. Free itu bebas ya. Child itu anak ya. Iya, Bu. Nah, itu bahasa apa itu tadi? Subhanallah. Sedangkan Islam, Bu, itu berlawanan dengan Islam, Bu. Saya katakan. Nabi itu menyuruh apa? Laki-laki itu menikahi apa? Tazawwajul walud wal wadud. Nikahilah perempuan yang walud, yang memiliki banyak anak, yang subur. Maka ulama berbeda pendapat. Bagaimana cara laki-laki memilih dan bagaimana cara laki-laki itu tahu bahwasanya perempuan itu akan memiliki banyak anak atau wanita yang subur. Di antaranya mengatakan lihat saudaranya. Karena perempuan itu yang bersaudara itu mirip-mirip sifat maupun akhlaknya mirip. Kalau saudara yang punya anak subur ya berarti subur juga dia. Ada yang mengatakan dilihat dari garis tangan, ini yang sulit. Kita belum paham masalah itu. Makanya boleh laki-laki ketika nazar itu boleh wajah, boleh melihat tangan. Kata para ulama dari tangan itu bisa dilihat wanita itu subur atau tidak. Tapi kalau anak nggak tahu apa bedanya. Perasaan sama 5 jarinya kan. Bedanya cuma warna putih atau ada yang warna karamel atau warna apa perempuan. Nggak tahu masalah itu. Intinya itu. Wal wadud kata Nabi dan nikahilah yang penyayang. Wanita yang penyayang. Fitrah perempuan dan laki-laki itu pengen istrinya itu penyayang. Ya, penyayang. Maka Nabi SAW memerintahkan laki-laki, intinya apa? Pembahasan kita bertentangan ya dengan konsep pikir anak-anak zaman sekarang yang menikah dan menunda untuk memiliki anak. Saya tanya, apa sebenarnya tujuan menikah kan itu? Jangan sampai ada negara yang diprediksi nanti 2000 berapa itu udah populasinya habis. Bahkan sekarang sekolah-sekolah udah tutup. Dikatakan nanti berapa tahun ke depan populasi anjing itu lebih banyak di negara itu daripada populasi manusia. Dan ini bertentangan dengan Islam gitu loh. Orang nggak punya anak, lantas siapa yang hidup di muka bumi ini? Kan itu. Islam memerintahkan kita untuk banyak anak, memperbanyak kaum muslimin. Dan ini yang tidak disukai oleh orang-orang kafir.
Makanya ada istilah KB. Apa itu KB? Ya. Atau bridge control. Mana Inggrisnya keluar juga. Ini benar nih bacanya nih. Ya, apa dikontrol lah apa namanya? Siklus membuat anak itu. Ya. Maka kalau kita berbicara tentang membunuh anak gara-gara miskin itu, kalau kita runtut Bu pembahasan di sini, apa hukum KB itu? Hah? Apa Bu? Pada intinya Bu, Anda bacakan ya. Intinya bermuara pada satu titik. Ya, yaitu KB itu berseberangan dengan ajaran Islam. Anda katakan tidak dilarang secara total. Ya. Ada yang boleh kalau memang itu harus terjadi. Misal, dokter mengatakan, ini kalau ibu punya anak lagi, ibu akan mendapatkan penyakit ini yang mengancam nyawa ibu. Maka ini boleh. Tapi kalau tidak ada, ya, itu tidak boleh, kata para ulama. Terlebih sekarang ada yang pesimis. Ya, Ustaz takut anak nanti nggak bisa didiknya. Itu bahaya. Bahkan ibu saya pernah cerita dengan kawan saya waktu di Madinah. Kawan satu letting, tapi dia udah ustad duluan. Sejak kuliah itu udah diustadkan gitu. Saya ketemu waktu di Nabawi, cerita. Ya biasa Bu, kalau ketemu kawan itu apa? Dia nanya, berapa anak antum sekarang? Anak jawab 4. Balik nanya kan? Anak balik nanya, Ustaz berapa anak Ustaz? Oh masih kalah antum sama anak katanya. Ya wajar antum lebih tua Ustaz, anak bilang kayak gitu. Tapi Ustaz, anak kadang takut Ustaz. Punya anak banyak nanti pendidikan. Antum gak usah urus pendidikan. Anak-anak tua gak ada yang didik katanya. Bahasanya seperti itu Bu. Jadi kadang bisikan itu membuat seorang pesimis untuk mendidik. Artinya secara tidak langsung perkataan itu mengatakan kita ingin lari dari tanggung jawab pendidikan anak, kan itu? Ya tidak? Punya anak, ya kewajiban kita mendidik. Itu sudah keharusan gitu, nggak usah dipikirkan lagi. Yang penting kita berusaha maksimal untuk pendidikan anak, rizki nggak usah takut. Tidak usah mengkhawatirkan masalah rizki. Allah berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada binatang melata di atas muka bumi kecuali Allah yang memberi rezeki, Bu. Jangan kita pikirkan nanti habis. Saat anak-anak 2 aja masih empot-empotan nih, apalagi 3, apalagi 4. Itu berarti antum pesimis. Sedangkan Allah mengatakan apa? Tidak ada makhluk di muka bumi ini pun kecuali Allah yang memberi rezeki. Maka ini dibangun di atas apa? Pesimis itu tadi. Maka banyak kaum muslimin yang terjangkiti dengan program KB lah apa segala macam. Subhanallah. Subhanallah. Sedangkan Nabi apa? Nabi bangga Bu umatnya itu apa? Banyak. Sedangkan kita bangga dengan KB. Berlawanan atau bertentangan itu? Sama saja. Iya kan? Wallahu a'lam. Mungkin ada yang enggak sependapat dengan ana, ya tafadhol silahkan. Ya, dipendam saja dalam hati ya. Dan saya mau menyampaikan sudut pandang Islam dan sudut pandang anak pribadi. Seperti itu. Banyak kisah Bu, banyak kisah. Kami dulu sering dikisahkan oleh Ustaz Ali Musri. Bagaimana tatkala beliau merintis STDI Jember itu. Yang tatkala itu gaji ketua atau guru dosen ataupun ketuanya, rektornya bahasa kalau udah seperguruan tinggi kan. Itu 2 jutaan gitu. Tapi anak beliau mondok, anak ini bukan 1 2 Bu, anak beliau banyak.
harus mondok, harus ini begitu. Dan beliau fokus untuk merintis dakwah. Karena yakin kan Allah Subhanahu wa taala semuanya ya sekolah. Bahkan anak beliau sekarang ada yang di Madinah gitu. Semua mondok. Dan bayar beliau mondoknya gitu. Kalau dihitung-hitung Bu, kalkulasi dengan kalkulator Bu, nggak nutup gaji 2 juta. Anak di pondok SPP sekian, gaji 2 juta dengan membayar SPP, membayar uang jajan, nggak nutup Bu. Itu kita dengar sendiri kisahnya. Dan kita pun merasakan anak sendiri itu. Ada aja kemudahan. Allah untuk rezeki. Allah sudah janji. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tugas kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La nas'aluka rizqan kata Allah. Tatkala Allah perintahkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian Allah katakan, jangan kami tidak jangan khawatirkan rezeki kalian. Nahnu narzuqukum. Aku yang akan memberi rezeki kepada kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala. Lantas ada bisikan setan yang mengatakan, kalau anak banyak nanti gimana makannya, bagaimana pendidikannya, subhanallah. Berarti kita pesimis. Berarti kita menganggap Allah itu enggak mampu memberi rezeki kepada kita. Tidak mampu memberi rezeki kepada anak kita melalui kita. Sebagai orang tua. Bukankah kita tahu hadisnya? Sejak usia 120 hari Allah tiupkan ruh kepada janin yang masih di perut ibunya. Kemudian Allah tetapkan rizkinya, takdirnya. Bahkan Allah tetapkan takdirnya di dunia dia senang atau bahagia atau termasuk orang yang sengsara. Itu belum lahir Bu, udah ditetapkan rizkinya. Nah ini. Ini melebar Bu ya, pembahasan kita tentang pembunuhan sampai ke KB. Ya. Maka intinya kesimpulan dari hukum KB itu adalah jika mampu punya anak. Yang pertama, jika mampu dia punya anak, tapi dia batasi karena takut miskin maka haram. Haram. Jikalau membatasi untuk mengatur dan dalam kondisi darurat, maka boleh. Kalau kondisinya darurat, maka boleh. Itu secara ringkas saja tentang hukum KB. Dalil dalam sabda Nabi SAW, ayyuzan bi'azam tadi, kembali kepada kitab. Nabi bertanya, atau ditanya, beliau ditanya SAW tentang hadis, atau tentang dosa yang paling besar, yaitu yang pertama syirik, yang kedua adalah membunuh anak karena takut miskin. Qultu summa madza. Kemudian sahabat bertanya lagi, kok lantas apa lagi wahai Rasul? Antuzaniya halila tajarik. Ini dosa yang ketiga dalam hadis ini yang Nabi sebutkan, yaitu engkau berzina dengan istri tetanggamu. Wal'iyazubillah. Ya, dalam satu hadis, engkau berzina dengan perempuan yang bukan tetanggamu itu lebih baik daripada engkau. Artinya begini Bu, dosa berzina dengan tetangga itu 10 kali lipat daripada berdosa dengan atau berzina dengan orang lain. Dalam hadis sebutkan. Ya, bukan berarti bukan membolehkan berzina dengan yang bukan tetangga. Artinya apa? Dosa berzina sekali lagi dengan tetangga, laki maupun perempuan, itu 10 kali lipat lebih besar dosanya daripada berzina dengan orang lain yang bukan tetangganya. Karena seharusnya seorang itu memenuhi hak tetangganya, berbuat baik kepada tetangganya, tatkala suaminya keluar kota, ya, dia titipkan istrinya itu kepada tetangganya. Seharusnya dia jaga amanah tersebut. Atau sebaliknya, istri yang pergi, kemudian dia berzina. Laki-laki tersebut. Na'udzubillah. Ya. Ini pengkhianatan, dosa besar. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian lanjutkan.
Tadi idza talqal musliman ini yang kita bahas tadi ya. Apabila dua orang muslim bertemu dan mengangkat pedang, maka keduanya di dalam neraka atau diancam di neraka, yang membunuh maupun yang terbunuh. Karena kenapa? Sahabat bertanya, iya kalau yang membunuh, iya dia masuk neraka, nggak apa-apa Rasulullah, karena dia membunuh. Lah yang dibunuh kenapa masuk neraka, kan itu? Logikanya seperti itu. Tapi Nabi mengatakan, iya karena yang terbunuh, kalau dia nggak terbunuh, dia juga membunuh. Kebetulan dia terlebih dahulu terbunuh. Kalau enggak, dia juga akan membunuh. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita tentang bahaya dosa membunuh. Ya, diancam oleh neraka. Diancam, dimasukkan ke dalam neraka oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Kemudian la yazalul mar fi fushah. Senantiasa orang itu dalam keadaan lapang. Maksudnya lapang agamanya, Bu. Nanti syarahnya silakan dibaca ya. Dia akan lapang agamanya kalau dia tidak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan atau menumpahkan darah orang lain. Aman. Ibarat seperti itu. Ya, fi fushah, ya, dalam kelapangan min dini dari agamanya. Malam ia tanadda bidamin haram, sampai dia itu tidak menumpahkan darah yang diharamkan, yaitu tidak pernah membunuh orang lain. Lanjutkan, Bu. Baik. Lanjut. Sallallahu alaihi wasallam. Tuh, Bu, lihat. Kata Nabi SAW, la zawalu dunia. Sungguh, kalau mana tadi nih? Laqatlul mu'min saleh. Laqatlul mu'minin a'zamu 'indallahi min zawalid dunya. Ini menunjukkan apa? Jiwa muslim ini sangat berharga di sisi Allah. Jangan sampai kita bunuh atau mengancam atau kita menjadi penyebab terjadinya pembunuhan, Bu. Hati-hati dalam berbuat. Kadang orang iseng ya, buang misalkan batu di jalan, itu bisa nggak membuat pembunuhan? Bisa terjadi. Karena sebab batu yang kita buang di jalan, maka Islam sangat mengapresiasi orang yang mengangkat atau menghilangkan adza, gangguan di jalan. Itu bernilai sedekah, Bu. Ibu kalau nggak ada uang, iseng-iseng, Bu, jalan aja menyusui jalan, kalau ada batu ibu buang. Ya, ada ranting, ada kayu yang ganggu jalan, buang. Atau ada biasanya, Bu, kalau jalan, apalagi jalan di Gang Tenggorokan ini kan kadang ada gangguan ya. Rumput yang udah ngalangin jalan, ibu buang, Bu. Mau nggak, Bu? Saat kurang kerjaan saat gitu ya. Nah, itu contoh gitu. Kenapa? Karena itu membuat orang nyaman. Nah, bisa jadi gara-gara itu orang tabrakan. Karena sempit jalan, sudah rindang kali itu rumput kan. Celaka orang dibuatnya. Nah ini. Maka Islam mengapresiasi perbuatan orang yang menyingkirkan gangguan di jalan, Bu. Jangan sampai kita malah mencelakai orang dengan mengganggu jalan kaum muslimin. Dengan apapun itu. Termasuk anak katakan membuang sampah, Bu. Bu, Islam itu wallahi, Bu, agama yang mengajarkan kesucian, kebersihan, Bu. Ini kita yang udah ngaji nih, jangan buang sampah sembarangan. Itu sepele, tapi efeknya lihat, banjir orang dibuatnya. Kebanjiran. Gara-gara apa? Kita buang sampah di sungai. Ya? Ada yang masih buang sampah di sungai di sini enggak?
Jangan, Bu. Enggak apa-apa, Ibu keluar 50 sebulan, Bu. Ya, panggil tuh DLH, Dinas Lingkungan Hidup itu. Pak, buangkan sama saya bayar, Bu. Gitulah. Ya. Ini malah nyampah, jangan. Nah itu. Ini, jiwa seorang muslim itu besar di sisi Allah, sangat mulia ya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, membunuh seorang muslim di sisi Allah itu dosanya lebih besar ya daripada musnahnya dunia ini. Lihat. Baik, lanjutkan, Bu. Oh, lanjut. 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 Muahad, nah. Baik. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ibu-ibu, para akhwat dan umat rahimakumullah. Jadi berdasarkan hadis yang terakhir dibacakan oleh pembaca tadi, man qatala muahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir muahad, yaitu orang kafir yang ada dalam perjanjian damai dengan umat Islam. Ini udah azan apa belum? Belum ya? Baik. Jadi orang kafir itu bermacam-macam, Bu. Ya, orang kafir itu bermacam-macam. Tidak semua orang kafir itu boleh dibunuh atau diperangi. Yang boleh dibunuh itu adalah kafir harbi. Ya, harb itu perang. Yang memang bersengketa, ada permusuhan dan memerangi kaum muslimin, maka boleh untuk dibunuh. Adapun kafir yang di antara jenis kafir itu kafir zimmi namanya. Orang kafir yang hidup di negeri kaum muslimin, bersama kaum muslimin, berdampingan dengan kaum muslimin, di bawah pemerintahan kaum muslimin, dan dia membayar diat. Apa, Bu? Membayar diat atau jizyah atau upeti. Atau dia dipungut untuk membayar upeti kepada kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin. Pada setiap tahunnya. Ini namanya apa? Kafir zimmi. Ini tidak boleh untuk dibunuh, diganggu, ya, disakiti, tidak boleh. Kemudian jenis kafir yang berikutnya adalah kafir mu'ahad, yaitu orang-orang kafir yang telah terjadi kesepakatan antara mereka dan kaum muslimin untuk tidak berperang dalam kurun waktu yang telah disepakati. Ya. Ada perjanjian tidak perang dalam waktu yang disepakati. Itu mu'ahad. Kemudian ada kafir musta'man, orang kafir yang mendapat jaminan keamanan. Musta'man dari kata aman, ya. Orang kafir yang mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin untuk sebagian atau sebagian kaum muslimin. Ya, dijamin seluruh kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin. Maka ini
tidak boleh dibunuh. Perlu diketahui ini, jangan sampai kita salah paham sehingga terjadilah istilah apa, bom bunuh diri. Ya, ini udah kafir nih, maka boleh dibunuh, ditumpahkan darahnya. Subhanallah. Ini merupakan pemikiran-pemikiran yang sesat. Ya, banyak di lingkungan kita, banyak orang yang ahli kitab, orang kafir, majusi mungkin, Yahudi, Nasrani dan seterusnya, musyrik. Ya, mereka itu apa? Damai. Ada perjanjian damai di negeri ini. Maka tidak boleh untuk dibunuh, jangan dibunuh, disakiti saja, nggak boleh. Dicolek dengan pisau nggak boleh, Bu. Dicolek dengan pisau ya, nggak boleh. Atau diambil hartanya, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Ini kata Nabi, barang siapa yang membunuh kafir yang tadi itu, yang terikat perjanjian, maka dia tidak mencium bau surga, Bu. Tidak mencium apa? Bau surga, hati-hati. Fa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Ketahui bahwasanya kata Nabi, bau surga itu bisa dicium perjalanan 40 tahun. Kemudian lanjutkan. Adzan. Baik. Udah masuk waktu Muhammad azan. Udah masuk azan. Nah, Bu, kita setelah azan kita lanjut terakhir ya pembahasan, yaitu apakah taubatnya orang yang pernah membunuh itu diterima atau tidak. Ulama berbeda pendapat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para ayyuhatul akhwat wal ummahat, kita lanjutkan sedikit ya sebelum kita melaksanakan salat berjamaah. Terkait dosa membunuh, yang pertama, ulama sepakat bahwasanya dosa membunuh jiwa yang dilarang untuk dibunuh itu merupakan dosa besar. Dosa besar, ulama sepakat. Dengan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi dalam kitab Al-Kabair. Kemudian, jika seseorang bertaubat dari pembunuhan, apakah taubatnya diterima? Ini jadi pertanyaan. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan mayoritas ulama, berarti ada yang mengatakan tidak diterima. Adapun pendapat mayoritas, kebanyakan ulama menyatakan bahwa taubatnya diterima. Apabila dia telah membunuh, ya, maka taubatnya, apabila dia bertaubat, maka taubatnya diterima insyaallah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 71. Al-Furqan 68 sampai 71. Ya, tentang sifat ibadur rahman, ya. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan seterusnya. Di situ ada firman Allah, walladzina la yad'una ma'allah, dan orang-orang yang tidak menyembah sesembahan selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, wa may yaf'al dzalika yalqa asama, barang siapa yang melakukan hal tersebut maka dia telah berbuat dosa.
Yudha'af lahul azab. Allah akan lipat gandakan azab untuknya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana. Dia akan diazab dan terhina di dalamnya. Illa, kecuali man taba wa amana wa amila salihah, kecuali yang bertaubat. Termasuk tuh orang yang syirik maupun yang membunuh jiwa tanpa hak, kalau mereka bertaubat, ini masuk dalam keumuman ayat ini. Wa amana, dan dia beriman, wa amila salihah, dan dia beramal soleh, faulaika yubaddidullahu sayyiatihim hasanat. Maka Allah akan ganti kejelekan yang telah dia lakukan dengan hasanat, perbuatan baik, dengan pahala. Wa kana Allah ghafurur rahimah. Sesungguhnya Allah itu ghafur, maha pengampun dan maha pengasih. Wa man taba wa amila salihah fa innahu yatub ilallah mataba. Yatubu ilallahi mataba. Dan barang siapa orang-orang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Firman Allah ini terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai 71. Kata beliau, dalam ayat ini ditegaskan secara nas, jelas dalam dalil, dalam Al-Quran, bahwa siapa saja yang bertaubat dari pembunuhan yang telah diharamkan oleh Allah, kemudian beriman dia dan beramal soleh, maka Allah terima taubatnya. Allah juga berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dalil berikutnya yang menyatakan bahwasannya taubatnya seorang pembunuh itu diterima adalah firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman, wahai hambaku yang asrafu, yang telah melampaui batas, telah berbuat dosa dan melampaui batas atas jiwa mereka, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa atas rahmat Allah. Innallaha yaghfir, sesungguhnya Allah itu maha pengampun az-dzunub, dosa-dosa semuanya. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Ketahuilah sesungguhnya Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. 3 hak terkait dengan pembunuhan. Jadi dosa pembunuhan itu ada 3 hak. Yang pertama hak Allah. Ibnu Qayyim mengatakan ada 3 hak yang berkaitan dengan pembunuhan. Anal qatla yata'allaqu bihi thalatha huquq. Ada 3 hak. Hakullah, hak Allah, haqqun lil maqtul, yaitu hak atau sang korban, wa haqqun lil wali, yaitu hak bagi wali, yaitu keluarga korban. Adapun hak Allah, maka jika seseorang bertaubat, selesai urusannya. Urusan dia selesai. Kalau dia benar-benar taubat nasuha, taubat dengan tulus, Allah akan terima taubatnya tersebut tanpa diragukan. Sebagaimana Allah firmankan tadi, illa man taba wa amana wa amila salihah. Kemudian pembunuhan itu juga berkaitan dengan hak korban, hak yang dibunuh. Maka haknya tetap ada di sisinya. Karena korban telah terbunuh, tidak mungkin haknya itu bisa kembali di dunia. Bisa nggak dia hidup lagi? Nggak bisa kalau sudah mati. Maka pertanyaannya, apakah tobat seorang pembunuh berarti Allah akan menangguhkan hak korban dan membebaskan pelakunya dari tuntunan akhirat? Nah, ini yang jadi masalah. Tapi kata Ibnu Qayyim, kelak kalau dia taubat dengan taubat nasuha, mereka Allah akan perbaiki hubungan di akhirat. Dia akan dimaafkan. Itu salah satu perkataan Ibnu Qayyim. Kemudian yang ketiga ada hak keluarga korban. Yang ketiga adalah hak keluarga korban. Maka ini harus diselesaikan. Karena masih bisa diselesaikan di dunia, Bu. Hak keluarga korban. Si fulan dibunuh. Si fulan ini punya keluarga, ahli waris. Maka bisa diselesaikan tatkala di dunia.
Maka pertanyaannya bagaimana cara menyelesaikannya? Dengan pihak keluarga korban. Yang pertama adalah membayar diat, kompensasi. Diat pembunuhan dengan sengaja ini berapa? 100 onta. Kalau misalkan ahli waris minta damai tapi dengan diat, maka dia harus bayar. Kalau enggak, kisos. Hukuman setimpal, ya, nyawa dibalas dengan nyawa. Kemudian yang ketiga apa? Bisa juga dia memaafkan tanpa diat keluarganya. Tapi kalau memang dia udah terkenal suka membunuh, ya, Allah larang untuk memaafkan. Kemudian berdamai dengan jumlah yang lebih rendah atau setara dengan diat. Ini juga dibolehkan. Itu kalau unta, Bu. Satunya itu kurang lebih 50 juta. Dikali 100, itu berapa itu? 5 miliar. Nah ini, hati-hati. Ya. Ini terkait ringkasan tentang apa? Hukum taubatnya bagi orang yang membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Intinya apa? Taubat seorang pembunuh yang disengaja tetap diterima. Itu intinya. Ya, yang rojih, yaitu tetap diterima. Berdasarkan ayat dalam surah Al-Furqan tadi dan ayat Az-Zumar. Allah berfirman, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa seluruhnya. Selama dia bertaubat kepada Allah, Allah ampuni. Surah Az-Zumar ayat 53. Wallahu ta'ala alam. Ini pembahasan kita dalam kitab Al-Kabair karya Az-Zahabi rahimahullah, yaitu pada poin pembahasan yang kedua, yaitu dosa besar. Yang kedua yaitu membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini saya dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terlebih dan terkurangnya ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.